Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berkumpul di tempat ini pada sore hari ini. Kita merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kita akan mulai kebaktian kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau selalu memelihara kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami undang Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa. Kami ingin merasakan sukacita yang luar biasa daripada-Mu Yesus. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Yo, semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kau Allah yang kami puja, kami sembah Yesus. Kau Allah yang bertata di atas pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Semesta melukiskan
Shalom, mari kita masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, kami ini hamba-hambamu, kami ini anak-anakmu Tuhan, kami memuliakan namamu, kami memuji namamu. Biarlah dalam hidup kami hari lepas hari, kami boleh makin hari makin dikenan oleh Tuhan, dan makin hari kami boleh jadi makin baik, sehingga Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kami ini sudah mempersiapkan diri dan kami boleh merasakan bahwa Tuhan datang kali yang kedua itu adalah sebuah pesta besar, sebuah sukacita besar, di mana kami orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan akan menikmati sebuah suasana yang luar biasa indahnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mohon urapan Tuhan terjadi atas kami dan menolong setiap kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang jadi maumu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, sore ini kembali kita akan periksa firman Tuhan. Seperti apa yang saya katakan minggu yang lalu, bahwa ada dua orang, ada dua tokoh sebetulnya yang bertanya kepada Tuhan tentang bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Minggu lalu kita bahas tentang orang muda yang kaya. Perbuatan baik apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan hari ini kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Tapi kita baca ayat 25 lalu kita lompat ayat 30 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudaraku, sama pertanyaannya, sama dengan apa yang diajukan oleh pemuda yang kaya itu. Namun ini tokoh yang lain, karena dia adalah seorang ahli Taurat. Ya. Ayat 30-nya, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya. Ya. Yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, melewatinya juga dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan orang penyamun itu? Jawab orang itu, maksudnya jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya,
pergilah dan perbuatlah demikian. Saudaraku, ini ahli Taurat yang bertanya, entah mencoba maunya apa, saudaraku. Tapi yang jelas ayat 26 sampai ayat yang ke-29 dikatakan Tuhan mengajarkan kepada ahli Taurat, menjawab kepada ahli Taurat ini, kasih Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tapi saudara, untuk membenarkan dirinya sendiri, maka ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan, siapa yang dimaksud dengan sesamaku manusia? Jadi ajaran sudah jelas sama, jawaban sama, kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau pemuda yang kaya itu menjawab, aku sudah melakukannya sejak aku muda. Nah, ahli Taurat ini memberikan sebuah balik pertanyaan. Siapa sesama manusia itu? Lalu Tuhan memberikan perumpamaan. Ada imam, ada Lewi, ada orang Samaria. Saudaraku, ada seorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem turun ke Yeriko, dan di tengah perjalanan dirampok habis-habis. Bukan cuma dirampok, tapi dipukuli sampai setengah mati. Artinya ada orang yang dalam ketidakberdayaan, hampir mati, luka. Dia tidak bisa nulungin dirinya sendiri, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia membutuhkan sesama untuk mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan kepadanya. Dalam perumpamaan itu ada seorang ahli Taurat, ya, ada seorang imam, saudaraku, seorang imam. Anda tahu imam ini seorang pemuka agama, ya, seorang pemuka agama. Lalu seorang Lewi, ya, seorang Lewi yang dituliskan di The Message, seorang yang agamawi, seorang yang agamawi. Paling tidak dia adalah aktivis gereja, seorang pelayan Tuhan, ya, orang yang pola hidupnya, agamanya medok. Tapi saudaraku, ketika ada orang sengsara, ketika ada orang dalam ketidakberdayaan, ketika ada orang setengah mati, bukan hanya setengah mati, orang yang sedang membutuhkan uluran tangannya, saudaraku, berjalan di seberang, nyimpang, pura-pura raweruh. Dan orang yang ketiga ternyata orang Samaria. Ya, bukan siapa-siapa. Dia orang biasa, tapi hatinya punya belas kasihan. Dia tidak nyimpang, dia datang mendatangi orang yang terkapar setengah mati ini, dan dia menolong, memberikan pertolongan pertama. Itu tulis The Message, ya. Mendisinfektan, membalut luka-lukanya, memberikan pertolongan pertama, lalu membawanya ke sebuah penginapan untuk diberikan rawatan yang lebih lanjut. Dan esoknya karena dia punya pekerjaan, punya kesibukan yang lain, dia memang tidak melanjutkan untuk meninggalkan segala kesibukannya, tapi paling tidak dia menyerahkan orang ini rawat lanjutnya dengan meninggalkan 2 dinar kepada pegawai hotel, dan dengan janji kalau masih kurang, ketika dia kembali nanti akan diganti bayar. Mari kita akan menyimak, saudaraku. Ternyata untuk memperoleh hidup yang kekal, Tuhan ini memberikan jawaban yang perlu kita cermati. Yang pertama, saudaraku, bukan jabatan, bukan keaktifan Anda di dalam bergereja, bukan
seberapa tinggi rohani Anda yang memberikan hidup yang kekal itu jadi milik Anda. Manusia, saudaraku ya, seringkali hanya memandang tingginya jabatan, banyaknya duitnya, ya, seberapa kekuasaan yang dimiliki dia. Tapi Tuhan bukan menilai, oh, Anda pendeta, Anda imam, Anda rasul. Bukan. Tapi apa yang Anda perbuat, itulah yang jadi dasar penilaian Tuhan atas hidup kita untuk menerima hak hidup yang kekal. Ya maklum, saudaraku, jangankan kita, namanya Samuel, nabi Tuhan itu hampir keplecuk. Keplecuk gimana? Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, saudaraku, di situ Tuhan negur Samuel. Karena ketika Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja Israel menggantikan Saul. Wah, Eliab lewat, gagah, gede, tinggi, ganteng, pakaiannya juga tentunya perlinti. Wah, Samuel bilang, pasti ini. Tuhan bilang, bukan. Lewat yang kedua adiknya, lewat yang ketiga, sama. Samuel selalu bilang, oh tentu ini, cakep, cocok untuk jadi raja. Tapi 1 Samuel 16 ayat 7 katakan, firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat lubuk hati setiap orang. Kita ini tidak bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan, saudaraku. Kita bisa berbohong kepada manusia, kita bisa ngomong apa aja, tapi di hadapan Tuhan kita ini tidak bisa berbohong apa-apa. Dan apa yang Tuhan lihat adalah Tuhan melihat hati, di mana dalam hati kita ada roh Allah, dan roh kita ini adalah pelita Tuhan. Itu loh yang ngoblei, yang nerangi, sehingga apa saja yang tersembunyi di situ Tuhan lihat. Mari saudara, kita mau belajar. Yang pertama, jangan gila jabatan, jangan gila kedudukan, jangan cuma gila penampilan. Ya tentu saja jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan, jangan ngisin-ngisini, saudaraku ya, jangan ngisin-ngisini. Berpenampilanlah yang pantas, berpakaianlah yang rapi, yang bersih. Kadang-kadang ada hamba Tuhan yang macak, Anda tahu macak, rias, bersikap, berpenampilan seperti suku Gibeon pada saat menemui Yosua. Pakai baju elek, pakai kacamata elek, pakai semuanya elek semua. Untuk apa? Dapat belas kasihan. Ada yang gitu, saudaraku ya. Jadi hati-hati. Saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan yang pakai kacamatanya yang dia punya kacamata yang lain, tapi waktu khotbah itu pakai kacamata yang wis pecah itu loh, saudaraku ya, sudah pecah, ada putusnya dipasang. Oh, ada orang yang komentar, kenapa Bu pakai kacamata yang pecah? Memangnya supaya ada orang yang kirim persembahan kacamata untuk ke ibu? Saudara, itu hal yang tidak benar. Bukan berdasarkan penilaian Tuhan penampilan, tapi kita harus memberikan hormat kepada Tuhan ya, sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau saya ingat itu, saya ingat tahun-tahun awal-awal tahun
saya melayani Tuhan, menggantikan mama, saudaraku ya. Jemaat banyak dari ibu-ibu yang kalau ke gereja ada yang pakai sandal jepit, ada yang tidak pakai sendal, saudaraku ya. Sederhana sekali. Jadi saya juga menyesuaikan diri untuk pakai baju sederhana, sesederhana mungkin. Saya pakai kaos yang saudara, sekian tahun saya melayani dengan cara yang itu. Sampai satu hari Tuhan berbicara kepada saya, menegur dan mengingatkan saya. Hari itu juga saudara, saya berangkat pergi ke toko dan saya mulai beli jas, mulai beli blazer, saudaraku ya. Anda tahu saya ini tidak suka pakai tangan panjang gini, suka saya pakai kaos enak, nyaman. Apalagi bareng sama mbok-mbok, saudara ya. Jadi itu rasanya pantas. Tapi ada waktunya Tuhan membiarkan saya gitu. Tapi ada waktunya Tuhan memberikan teguran. Kalau mau melayani Tuhan, ya yang pantas. Kalau jadi anak Tuhan, ya jangan gombal, saudaraku ya. Pantas. Seberapa Tuhan berkati Anda, Anda juga harus menampilkan bahwa Anda terima berkat Abraham, Anda dipelihara Tuhan, Anda diberkati Tuhan. Itu bagian pertama. Yang kedua, saudaraku, seringkali orang itu sukanya pergaulan yang eksklusif. Kalau cari teman yang selevel, ini imam ini turun dari lihat ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Wah, saya yakin karena sudah dipukulin babak belur, ya tentu saja penampilannya sudah tidak karuan. Dia tidak tahu siapa orang ini. Dan saudaraku, dia tidak ingin membina hubungan dengan orang yang dia bukan imam, yang tidak sederajat, yang tidak selevel, yang tidak setingkat. Amsal 16 ayat 19 katakan, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Saudara, kita ini lebih baik merendahkan diri dengan orang-orang yang rendah hati. Kalau ada orang sombong-sombong, saudara, wis aja kumpul lah. Nanti ketularan, saudaraku ya. Jadi mari kita akan lihat bagaimana kita harus hidup. Ingat ceritanya Lazarus, pengemis dengan orang kaya, saudara. Dua-duanya mati. Pada saat dua-duanya mati, Lazarus digendong Abraham, orang kaya ini, saudaraku, waduh, menderita. Tapi ayat menceritakan bahwa ketika Lazarus masih hidup, dia ini ada di emper orang kaya ini. Sementara orang kaya pesta pora makanannya lebih-lebih. Lazarus tuh lukanya sampai dijilat anjing. Artinya tidak ambil peduli dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang yang tidak selevel, dengan orang-orang yang ya namanya orang itu seneng saudaraku kalau punya konco, waduh dia ini anaknya konglomerat siapa, oh dia ini orang kayanya di daerah ini, oh dia ini keluarganya yang terkenal ini. Nah, saya ketemu sama ya masih family saudaraku ya. Nah, dia cerita-cerita sama saya minta tolong untuk jualin satu aset yang cukup besar, ratusan miliar saudaraku ya. Terus dia bilang, hari ini saya diambil anak angkat oleh keluarga ini. Wah enggak sekali. Tapi terhadap orang yang di bawahnya, dia tidak bisa memperhatikan sama sekali. Karena dia ambil anak angkat orang kaya, saudaraku. Jadi pekerjaannya orang kaya, urusannya orang kaya, setiap hari dia mondar-mandir dia urusin. Sementara ada urusan-urusan penting, orang yang membutuhkan uluran tangannya, dia pangku tangan dan dia tidak mau peduli sama sekali. Jadi poin yang pertama, saudara, kita tahu bahwa kita ini, saudara,
tidak boleh hanya memandang luarnya saja, hanya menilai tentang jabatan, kedudukan, kekayaan, prestasi secara jasmani. Yang kedua, saudara, belajar rendah hati. Tidak cari rekanan yang cuma eksklusif. Apa untungnya kalau aku gombol sama dia? Apa lebihnya kalau aku koncoan sama dia? Kurang apa aku? Gitu saudaraku ya. Tapi ayat menuliskan lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada, memang ada untungnya, ada rampasan. Biasanya orang kaya kejam, saudara, kedudukannya tinggi, punya kekuasaan, sehingga kita ini kalau koncoan, kalau bergaul sama dia, kita bisa diuntungkan karena ada dum-duman, bagi-bagian rampasan. Tuhan bilang lebih baik tidak dapat keuntungan dari orang-orang congkak, orang-orang yang punya kekuasaan, dapat hasil yang tidak halal, rampasan, saudaraku ya, dari menekan orang. Tapi lebih baik bergaul dengan orang yang rendah hati. Ya. Yang ketiga, kira-kira apa ya yang membuat orang imam dan Lewi ini menyingkir? Menurut Anda kira-kira apa yang buat orang imam dan Lewi ini menyingkir? Saudaraku, salah satunya adalah ya tentu saja, waduh nulungi metu duit ini nanti ujung-ujungnya ya aku nomboi. Betul kan? Orang Samaria itu keluar 2 dinar, selain ngasih minyak, ngasih anggur. Pertolongan pertama masih ninggali 2 dinar, masih lagi bayar penginapan. Waduh, nah, ini kita tidak akan bahas lagi karena kita sudah bahas tentang duit itu minggu yang lalu. Akar daripada kejahatan, cinta uang. Sehingga ada orang menggelepar sekalipun supaya kita ini tidak gogrok duitnya, tidak gompil. Kita ini tutup mata, pura-pura tidak tahu, atau menghindar jauh-jauh. Nah, hal yang lain bukan cuma soal duit, saudaraku. Duit sudah dibahas minggu lalu. Kira-kira orang yang habis dirampok dan ditinggalkan tergeletak setengah mati, ada kemungkinan enggak rampoknya itu masih mantau dari kejauhan? Seberapa jauh rampok ini sudah meninggalkan orang yang dirampok ini, orang yang setengah mati ini? Nggak ada yang tahu. Mungkin aja baru, mungkin aja setengah jam lalu, mungkin aja ya. Saya yakin kalau sudah terlalu lama sudah mati orang ini kalau nggak ditolong. Artinya dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang. Jadi menolong orang yang dirampok ini artinya mengambil resiko. Ya, resiko untuk apa? Resiko kalau rampok itu balik, aku kan melok dirampok pisan. Nah, saudaraku, ini berbicara tentang ego. Tentang ego. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Di situ dituliskan, ketahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Saudara, masa sukar yang gimana sih? Dikatakan orang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, ya, berontak terhadap orang tua, tidak tahu mengasihi, orang akan tidak berpikir panjang. Apa artinya? Sebetulnya ada 9, tapi saya akan setir beberapa, saudaraku. Orang yang mencintai dirinya sendiri artinya egois. Sekarang ini, saudara, zaman menuntut kita jadi ego. Ego yang tinggi. Kenapa? Karena saudara, masing-masing orang dekat saja ini saling mencurigai dan
tidak memikirkan orang lain, wis pikir yang penting pakai masker, selametno awakmu dhewe, orang lain itu bukan urusanmu. Kalau bisa jauh-jauh dari orang lain. Nah, ini akan terbentuk, dan ini rupanya di akhir zaman ini, hari-hari ini lewat Covid akan terjadi hal-hal yang makin hari keegoisan kita itu makin diasah, makin tajam, makin jahat lagi. Ya, seperti zamannya Raja Ahab. Kalau sekarang keluarga masih kumpul, saudaraku. Tapi ingat, ada klaster-klaster baru, klaster keluarga. Sehingga keluarga pun akhirnya tidak bisa kumpul. Nah, zamannya Ahab, Raja Ahab, bukan karena klaster bukan karena pandemik, tapi karena ada kelaparan besar, ibu egois, anaknya dimasak supaya dia tidak kelaparan. Saudara ingat, akhir zaman akan timbul masa sukar. Hari ini pandemik Covid, dan nanti akan ada kejadian-kejadian yang lain, makin sehari makin mempertajam keegoisan kita dan membuat kita makin tidak peduli kepada orang lain. Nah, ini kalau kita tidak hidup di dalam kasih karunia Allah, makin hari yaitu yang jahat akan jadi bertambah jahat. Ada pendeta lain yang bilang seperti dijungkrokno, saudaraku, didorong untuk jadi semakin jahat. Karena apa? Mencintai diri sendiri, menjadi hamba duit. Ini hamba uang. Orang ya guyon-guyon, saudaraku. Hari ini makan apa? Besok makan siapa? Saudara. Artinya cari mangsa itu tadi membagi-bagi rampasan. Sopo sing kena dirampok, sopo sing kena dirampas, siapa yang kena dibuat bancaan. Nah, ini menjadi hamba uang. Ya, berontak terhadap orang tua. Kalau zaman dulu, saudara, ya orang, ya zaman-zamannya kakek kita atau orang tua kita dijodohno, saudara, walaupun ndak kenal, ndak apa, yang satu dari Cina, yang satu dari Singapura, orang tuanya janjian dijodohno, ndak ada yang bisa bantah, saudaraku, nurut dan ndak cerai. Mereka hidup berumah tangga rukun. Hari-hari ini kok enak bisa jodohno dari Singapura dan negeri Cina. Yang sudah jodoh itu pilihan anak. Tapi lebih dari itu, pemberontakan anak terhadap orang tua itu jadi semakin hari semakin tajam, saudaraku ya. Di Australia saya sempat ke sana, sempat datang ke child care. Itu di situ gurunya sempat cerita sama saya. Wah, anak-anak ini sekarang ini pinter-pinter, Bu. Kenapa? Pinternya gimana? Kalau dimarahi papanya, bisa lapor polisi. Kalau papanya sampai mukul, papa mamanya orang tuanya sampai mukul, saudara, anak ini bisa datang ke polisi dan masih anak-anak, saudara ya, bukan di sekolah kelas 1 SD, bukan di kayak taman kanak-kanak gitu. Itu bisa datang ke polisi melaporkan orang tuanya dan polisi nangkep salah orang tuanya. Padahal Alkitab ngomong anak itu, saudaraku, pukulan di punggung anak itu adalah sebuah didikan yang membuat anak ini jadi baik hari esoknya. Tapi hak asasi manusia, enggak tahu siapa yang buat, saudara ya, tapi itu fakta. Sampai saya di waktu di Australia itu saya bilang, ada kejadian kah, Bu? Loh ada, itu loh papanya yang anak itu loh, ditunjuk, saudaraku ya. Itu dilaporkan sama anaknya sendiri sampai di sel. Padahal cuma didik, saudaraku ya, bukan yang ngawur gitu. Nah, terus tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi, ya ini tadi yang namanya imam katanya
tanya hidup kekal harus berbuat apa? Tuhan menjawab, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Lalu kasih sesamamu manusia. Terus dia tanya, siapa sesama manusia? Lah rumongsomu lho, siapa sesama manusia itu? Mosok hewan piaraan? Ya bukanlah. Ya sesama manusia itu ya sesama kita. Baik saudara yang kita kenal ataupun mungkin aja orang ini tidak kenal saudara, tapi orang yang membutuhkan uluran tangan, bantuanmu. Ojo pangku tangan, mentolo dan tego. Ndak tego lebih baik menghindar jalan ado-ado, nyebrang jalannya, saudaraku ya. Nah, terus tidak berpikir panjang, itu berbicara mengenai emosi, ambisi, ndak peduli. Dampaknya apa saja, tidak mau peduli. Wes pokoknya aku mau gini, lu mau apa? Lu terima baik, tidak terima juga tidak apa-apa. Ya. Dan lebih nuruti hawa nafsu daripada ini timbangan. Satu sisi daging, satu sisi roh. Yang daging hawa nafsu, yang roh adalah menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi buah rohnya tidak akan kelihatan memang, karena buah kedagingannya, hawa nafsunya yang dibesarkan, digemukkan, ditambunkan. Ya. Tapi ayat 5 nuliskan, saudaraku, siapa sih orang-orang ini? Orang-orang yang di akhir zaman, masa hari-hari terakhir akan jadi orang yang ego, akan jadi hamba uang, akan jadi berontak terhadap orang tua yang tidak punya kasih dan lain sebagainya. Siapa sih orang ini? Ayat 5 saya bacakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka itu. Saudaraku, jangan pikir, oh itu orang tidak bertuhan, makanya tidak punya kasih. Orang tidak bertuhan, makanya emosi. Orang tidak bertuhan, makanya jadi hamba uang. Bukan loh saudara. Secara lahir ya, jadi ke gereja, beribadah, melayani Tuhan, menyebut nama Tuhan. Tapi pada hakikatnya mereka tidak memperhitungkan Tuhan untuk membuahkan sikap hidup yang baik. Ini bahaya, bisa kecelek saudaraku ya. Kalau tadi idola, orang muda idola, kalau ini wah, siapa yang akhir-akhir ini saudaraku banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Dan hamba Tuhan ini adalah hamba-hamba Tuhan yang diidolakan oleh banyak orang. Mungkin saja imam ini adalah imam yang cukup tenar, populer, ternama, imam dari sebuah sinagog besar. Dia takut kalau nulungin orang yang dirampok tadi, bajunya jadi kotor, gengsinya jadi turun. Saudara. Jadi secara hakikat, pada hakikatnya, nuraninya itu tidak ada Allah. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan daripada Tuhan. Jadi saudaraku, jangan terkecoh. Banyak orang terkecoh. Ya. Akhir-akhir ini ada tulisan-tulisan yang menyesatkan, mengecoh, menceritakan bagaimana mempertahankan sebuah misioneri dengan tidak melihat hakikat yang sebenarnya. Hati-hati Anda jangan terkecoh ya. Nah, yang keempat, ya itu tadi 3, ya
Yang keempat, ndak punya kasih tadi, saudaraku ya, ndak punya kasih. Anda tahu Allah adalah kasih. Kalau kita ini mau menjadi anak-anak Allah, kita juga harus punya kasih. Seperti Bapak kita kasih, kita juga punya kasih. Banyak orang berpikir yang penting melayani. Itu tadi, secara lahir mereka masih mengerjakan. Bukan cuma mengerjakan pelayanan. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia. Karunia apa? Nubuat. Mengetahui segala rahasia. Memiliki seluruh pengetahuan. Memiliki iman yang sempurna untuk dapat memindahkan gunung. Tapi 1 Korintus mengajarkan, ada punya iman bisa mindahkan gunung. Baru ini saya lihat di Fakta Alkitab, YouTube-nya Fakta Alkitab, di Israel itu ada sebuah gereja yang sebetulnya punya sejarah, katanya dari seorang misionari yang hampir dibunuh oleh orang-orang penduduk setempat, dan akhirnya penduduk setempat ini bilang, kalau engkau bisa memindahkan gunung dalam waktu malam ini, besok kami akan ikut Tuhanmu. Tapi kalau tidak, besok kamu akan tak bunuh. Anda lihat saja di YouTube itu ya, Fakta Alkitab tentang gereja dari hasil memindahkan gunung seorang misionari. Wow, ngetren loh saudaraku ya. Mungkin Anda punya karunia bukan memindahkan gunung. Anda tumpang tangan, orang jadi sembuh. Yang kanker, dagingnya sudah nempel sak gini gede, bisa ceblok. Anda berdoa, Anda punya karunia nubuatan, Anda punya karunia hikmat, bisa tahu di sana ada orang sakit. Saudara, jangan terkecoh. Zaman akhir, iblis juga bisa memberikan karunia mujizat yang menjadi tanda dan bukti bahwa apa yang kita buat itu dari Allah. Di sini dikatakan cuma kasih, 5 huruf, K-A-S-I-H, atau bahasa Inggrisnya love. Ya. 1 Korintus 13 ayat 2 tadi katakan, sekalipun aku punya macam-macam karunia tadi, kalau aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Ayat 5, ayat 6 itu dari 1 Korintus 13 tadi meneguhkan apa yang dituliskan 1 Timotius 3. Orang yang punya kasih tidak mementingkan diri sendiri. Egonya aja yang dipikir, segalanya untuk aku. Itu ingat di Amsal, lintah berkata, ini untuk aku, ini untuk aku, semua untuk aku. Yang untuk orang lain enggak ada, saudaraku ya. Dan tidak suka ketidakadilan. Anda jangan semuanya cuma untuk Anda. Bagi-bagi dong. Anda punya kasih, kasih kepada sesama. Ya. Dan ingat, ternyata ini berkaitan dengan kesempurnaan. Minggu lalu yang saya katakan, kalau engkau hendak jadi sempurna, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Ya, bagikan kepada orang miskin. Dari 1 Korintus 13 ayat 10. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kecintaanmu akan uang, kecintaanmu akan diri sendiri. Kalau yang sempurna itu tiba,
maka yang tidak sempurna ini akan lenyap. Hari-hari ini mungkin kita tidak bisa lihat jelas. Karena ayat juga menuliskan, ya, saat-saat ini kita ngelihat tidak bisa jelas karena remeng-remeng katanya. Ya, saya baca aja ayat 11-nya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata dan merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, saudaraku ya. Sekarang ini loh kita lihat samar-samar, ya, samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Allah yang kasih itu akan tampak. Sekarang ini kita ini iya tak? Allah mengasihi kita kah? Walaupun Yesus Kristus sudah diberikan bagi kita, mati bagi kita, menderita bagi kita. Tapi tidak jarang anak-anak Tuhan masih bertanya. Kalau menghadapi kesulitan, kalau menghadapi persoalan, seringkali, iyakah? Kok kenapa aku masih kesukaran? Adakah Tuhan mengasihi aku? Ya. Ayat 12 tadi. Ya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Mengenal Allah yang kasih itu dengan belum sempurna pengenalan kita. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku dikenal oleh Dia. Dikenal dan mengenal dengan sempurna. Karena apa? Karena sama, saudaraku. Bapak dan anak sama, yaitu kasih. Ya. Jadi mari kita ini ya harus memiliki kasih. Karena tanpa kasih apa saja yang kita perbuat seperti gong yang kosong, nyaring bunyinya, ditabuh banter gembor-gembor, tapi tidak ada isinya. Sama saudaraku, kita melakukan mujizat, kita melayani, kita ini. Tapi kalau hati kita tidak punya kasih, orang bahasa sehari-harinya bilang mblegedes gitu, tidak ada apa-apanya, nul putul, kosong, melompong. Allah adalah kasih. Roma 12. Ya, Roma 12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu tidak pura-pura. Jangan pura-pura. Bukan kasih yang dari dunia, kasih yang penuh dengan tendensi, kasih yang penuh dengan motivasi, bukan. Ayat ini terjemahan lainnya original. Ya, original. Terus ada terjemahan yang lain, kasih yang dari Allah, kasih yang agape. Dari hendaklah kasih itu tidak pura-pura. Jauhi kejahatan. Ayat 10 Roma 12. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai seorang saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ojo ngenyekan, ojo menghinaan, saudara. Ya. Sekali waktu ada seorang yang berbelanja di Bali itu, zaman itu, saudaraku ya. Kalau masuk di toko berbeda dengan di Surabaya. Anda masuk toko di Surabaya, Anda mau beli pakaian, mau beli apa, sesuatu di Toserba itu, saudara. Anda dilayani dengan baik. Lihat satu barang, kok kurang cocok barang yang lain lagi. Di Bali enggak, satu barang, saudara. Terus Anda mau lihat barang yang lain, barang yang ini dimasukkan bukan barang berharga.
Ya saya tidak katakan kalau itu emas, berlian, permata, ya tentu saja akan berhati-hati. Barang-barang biasa, tapi barang itu akan dimasukkan, Anda lihat dompet kecil, Anda lihat apalah setip, Anda lihat apa, gitu saudara. Dan apalagi kalau lihat hari itu ada seorang yang pakai celana pendek, yang pakaian rumah lah, dia masuk ke toko buku dan lihat, saudara, dia tidak dilayani dengan baik. Sampai sekali waktu, saudara, Anda tahu siapa sebenarnya orang ini. Para pegawai toko itu tidak ada yang tahu. Tiba anaknya bose, saudaraku, kapokmu kapan? Langsung dicatat nama-nama orang-orang yang tidak memberikan. Pelanggan itu raja loh saudaraku, pembeli itu raja, tidak memberikan penghormatan. Itu bukan, kita bukan bicara cuma pembeli saja raja. Pembeli raja karena akan memberikan keuntungan. Tapi kita ngomong ini saudara, itu harus kita ini saling memberikan hormat. Seperti cerita saya tadi tentang Lazarus dan orang kaya dalam Lukas 16 dari ayat yang ke-20, saudara, itu sebuah kisah di Alkitab. Bagaimana orang kaya itu melihat Lazarus sampai boroen, ya gak dikei ciprati obat. Mungkin zaman itu ndak ada betadin, tapi anggur dan minyaknya dia seperti yang diberikan oleh orang Samaria itu kepada orang yang dirampok. Itu berlimpah-limpah. Pada saat dia makan anggur dan minyak itu disinfektan P3K yang bisa diberikan kepada Lazarus. Tapi sampai dijilat sama anjing lukanya juga tidak ada yang memberikan pertolongan apa-apa. Bahkan sampai mati pun Lazarus itu tidak menerima pertolongan apa-apa. Ada sebuah kisah nyata, saudaraku ya, ada sebuah kisah nyata terjadi kira-kira 20 tahun silam. Ya, seorang pengusaha saya enggak sebut nama perusahaannya, seorang pengusaha besar, saudaraku, yang cukup ternama di Kota Malang. Dia punya perusahaan gede yang cukup terkenal. Suatu kali hari Minggu dia jalan-jalan dari Malang ke Surabaya. Setelah dia jalan-jalan di Surabaya, sorenya dia balik ke Malang. Di tengah perjalanan dia melihat ada kecelakaan terjadi. Saudara, karena hari itu hari Minggu cukup ramai, salah satu mobil yang dicegat, mobil-mobil yang orang-orang yang nolong orang kecelakaan ini, saudara, nyegati mobil yang lewat. Nggak ada yang berhenti. Satu mobil, dua mobil, tiga mobil, nggak ada yang berhenti, saudaraku. Sampai mobil orang kaya ini, pemilik perusahaan gede ini lewat. Dia juga dicegat. Wah, sebelum dia sampai di cegatan itu, gasnya ditancap karena mobilnya mobil bagus, saudaraku ya. Jadi mobil merek, mobil bagus, wah mobilnya ditancap gas banter-banter sampai yang nyegat enggak bisa. Sampai di rumah, ya hampir Malang itu, sampai di rumah dia lihat, dia cari, sinyonya enggak ada. Anak satu-satunya anak laki dicari. Terus dia tanya, "Mbok, sinyo tadi kemana?" Sinyo tadi enggak tahu, keluar dari sore. Dari siang sampai sore belum kembali. Sinyo naik apa? Dia lihat, saudara, motornya enggak ada di rumah. Lalu dia ingat ketika dia tancap gas itu, dia lihat ada motor yang mirip dengan motor sinyonya ini, saudara. Waduh, dia langsung, istrinya digeret, langsung diajak masuk mobil lagi, dia langsung tancap gas keras-keras, dia balik ke Kota Lawang. Apa yang terjadi? Tidak ada yang nolong, dan sinyo ini sudah menghembuskan nafas terakhir. Ternyata siapa yang kecelakaan? Anak tunggalnya dia, saudaraku.
penyesalannya amat sangat. Dia mulai ngomong, kalau saja kita tadi berhenti, mungkin anak kita akan selamat. Istrinya marah-marah, saudaraku, kamu sih tancap gas keras-keras, coba pelan dikit kan kita bisa lihat itu sinyo. Wah, terjadi pertengkaran. Akhirnya keluarga ini jadi berantakan, geger seorang. Karena apa? Dasarnya hatinya egois, tidak punya kasih, tidak peduli. Dan mungkin saja berita terakhir yang saya dengar, suami istri ini akhirnya saling menyalahkan dan mereka juga bercerai. Saudaraku, Anda punya kasih? Hari-hari ini mungkin Anda beribadah, mungkin Anda melayani, mungkin Anda punya karunia-karunia nubuat, mungkin Anda punya karunia-karunia yang hebat buat mujizat. Tapi dasar titik ukur 1 Korintus 13 tadi, sekalipun punya segalanya, kalau tidak ada kasih dalam melakukan itu, nol besar. Saudara, dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Di situ dituliskan, entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ya, di atas dasar batu karang Yesus Kristus yang sudah jadi batu penjuru. Engkau bisa bangun di atasnya dengan emas, dengan perak, dengan permata, dengan kayu, dengan rumput. Tidak ada yang tolak, tidak ada yang ditolak. Lalang dan gandum sebelum musim panen dibiarkan bertumbuh bersama-sama, saudaraku. Tapi ayat 13 tuliskan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak pada hari kedatangan Tuhan. Sebab api akan menguji dan menentukan mutu pekerjaan masing-masing orang. Ini saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, karena terjemahan baru kurang cermat, saudaraku ya. Jadi Anda kalau mau ngelihat, coba diuji dengan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak pada hari kedatangan Tuhan. Sebab api akan menguji dan menentukan mutu pekerjaan masing-masing orang. Pekerjaan setiap orang akan kelihatan nanti pada saat Kristus datang kembali. Sebab pada hari itu, ini terjemahan yang lain katakan, api akan menguji dan menentukan mutu pekerjaanmu. Api akan membuat pekerjaan orang kelihatan mutunya. Kalau dari jerami, kalau dari rumput, kalau dari kayu, atau pekerjaanmu dari emas. Yang ketika ada api, ketika diuji, ujiannya apa? Saudara, ya macam-macam tadi. Ketika ada ujian, hari-hari ini, hari kesukaran, hari kesulitan, hari iman kita diuji. Mari izinkan api itu menguji. Dan kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku akan melakukan dengan mutu yang baik. Maksudnya orang memberi itu banyak, saudaraku. Gitu. Itu memberi. Tapi ada orang yang memberi dengan rasa. Makanya Timotius juga menuliskan, ibadah bila tanpa rasa itu sia-sia. Tapi ibadah bila disertai dengan rasa yang cukup, besar khasiatnya,
besar manfaatnya. Ayat 14 dari 1 Korintus 3. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan dapat upah. Anda akan terima upah? Anda akan mau terima upah? Saudara, bukan hanya hidup kekal yang Anda dapat, tapi mahkota hayat, upah menanti. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti keluar dari dalam api, gosong kabeh, gundul kabeh, elek kabeh. Dan saudaraku, Petrus ketika ujian kasihnya tidak lolos, dia ini seperti keluar dari api menghadap Tuhan. Tuhan, saudaraku, ketika Petrus ngajak semua rekan-rekannya untuk kembali menjadi penjala ikan di danau Tiberias, Yesus datang. Dan Petrus bilang, kalau engkau itu, suruh aku. Saudaraku, dan Tuhan bilang, Anda tahu, Petrus jebur air dan mendapat apa? Ketemu Yesus dalam keadaan peluncum, saudaraku ya. Sementara yang lain ada di perahu. Malu Petrus itu. Karena apa? Petrus besar mulut bilang, aku mengasihi Tuhan. Sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan bilang, Petrus, Petrus, omongmu gede. Malam ini sebelum ayam berkokok, engkau sudah mengkhianati aku 3 kali. Betul, malam itu Petrus bilang tidak kenal kepada gurunya, tidak kenal lagi kepada gurunya. Dan pernyataan ketika ayam berkokok, Petrus sadar dan menangis. Untung Tuhan itu luar biasa mengasihi Petrus. Petrus yang malu ketemu sama Tuhan. Tuhan Yesus jiwanya, hatinya besar, penuh dengan pengampunan, legowo menerima Petrus apa adanya. Petrus dicari dan Tuhan menyiapkan makan, membakar ikan dan roti sampai murid-murid itu ketemu. Petrus ketemu Tuhan dan saudaraku, Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Engkau jangan karena malu engkau hilang. Tapi ayo Petrus, Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Ya saya yakin Petrus eleng lah. Ya apa caranya Petrus bilang, aku tidak kenal dia. Tuhan tanya lagi, Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Petrus ingat balik, aku tidak kenal dia. Terakhir Tuhan tanya Petrus, engkau mengasihi aku? Petrus menangis, tidak bisa jawab. Dan Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Artinya Petrus bilang, percuma aku ngomong bolak-balik. Aku memang sudah mengingkari engkau Tuhan. Aku sudah mengatakan aku tidak kenal engkau. Aku sudah mengkhianati imanku. Tapi hari ini aku datang kepada Tuhan. Dan Anda tahu, Petrus, saudaraku, melayani Tuhan sampai pada hari di mana dia, waktu Petrus mau mendengar bahwa dia akan disalibkan, Petrus mau minggat. Tapi ketika dia ingat apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan baginya, bagaimana dia sudah diampuni ketika 3 kali dia menyangkali Yesus, bagaimana Yesus sudah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota karena mengasihi dia. Maka Petrus balik dan bilang, aku tidak layak disalib berdiri, tapi salibkan aku dengan kepala yang terbalik. Petrus mati disalib dengan kepala di bawah. Itu kasih itu bukan kata-kata, kasih itu bukan teori, kasih itu bukan syair yang indah, tapi kasih itu adalah sebuah tindakan iman, sebuah perbuatan di mana Allah
melalui Yesus Kristus sudah memberikan keteladanan bagi kita sekalian. Ayat penutup Kolose 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam ini. Berita Injil, berita kematian Yesus Kristus, berita kasih Allah akan isi dunia, berita kasih Allah kepada kita sekalian. Itu harus jadi patokan. Jangan kita mau digeser dari iman kita, pengharapan kita akan Injil. Hidup yang kekal itu ada. Dan bukan cuma ada, kita akan terima hidup yang kekal dilengkapi dengan upah. Itu sebabnya mari sekarang ini waktunya belajar. Belajar melakukan kasih, belajar berbuat kasih di mana-mana. Amin. Kita tutup dalam doa. Sungguh bangga Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah sumber kasih, yang memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap kami ini. Terima kasih buat kasih-Mu, sudah menebus kami. Engkau tidak memperhitungkan pelanggaran kesalahan kami. Seperti Engkau mengampuni Petrus, Engkau juga mengampuni kami. Dan bahkan lebih dari itu, Engkau memberikan kepercayaan pada Petrus, juga pada kami ini, untuk bisa menjadi pemberita kabar damai sejahtera. Yang memberitakan di tengah dunia yang tingkat egoisnya dipertajam, kasih semakin kurang, Engkau memberikan pernyataan Allah adalah kasih. Kami menerima kasih-Mu Tuhan. Syarapata kawasakana huarawasika lama-lama. Berikan kasih itu pada setiap hati anak-anak-Mu, pada setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Karena hari-hari ini dunia perlu kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, kasih-Mu memberikan ketenangan, kasih-Mu memberikan jaminan, kasih-Mu memberikan keteduhan. Dan oleh karena kasih-Mu, kami semua beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapak. Urapi setiap kami untuk boleh menjadi orang yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini lawat jemaat-Mu di setiap rumah. Mungkin Engkau sedang mengetuk pintu. Mungkin Engkau ada bersama dengan mereka di ruang-ruang tamu mereka. Tapi hamba yakin Tuhan melawat setiap keluarga. Mengetuk hati setiap keluarga untuk punya kasih yang agape dalam hidup bersaudara di dalam Kristus. Berkati Tuhan, karena kami anak-anak Abraham, kami terima berkat Abraham. Jasmani, rohani, kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan juga ada atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Thank